Makan bergizi gratis berubah arah. Efisiensi atau tanda bahwa program raksasa ini mulai kehabisan napas. Sahabat pemirsa, di depan kamera semuanya terdengar sederhana. Pemerintah mengatakan program makan bergizi gratis kini hanya akan dibagikan pada hari sekolah, bukan pada hari libur. Bukan saat anak-anak berada di rumah. Bukan ketika keluarga masih berharap ada porsi bantuan tambahan yang bisa meringankan beban dapur mereka. Kalimat resminya terdengar rapi, alasannya terdengar masuk akal, bahasanya terdengar tenang. Katanya, ini demi efektivitas. Katanya, ini demi kualitas makanan yang lebih segar. Katanya, ini demi penyesuaian dengan ritme belajar anak-anak di sekolah. Tetapi justru karena penjelasannya terdengar terlalu rapi, pertanyaan yang jauh lebih besar mulai muncul di tengah masyarakat. Apakah ini benar-benar hanya soal efisiensi? Atau ini sebenarnya tanda bahwa program sebesar ini mulai bertabrakan dengan kenyataan yang jauh lebih keras daripada yang selama ini ditampilkan di hadapan publik? Karena kalau kita berhenti hanya di permukaan, keputusan ini memang terlihat kecil. Hanya soal jadwal. Hanya soal hari pembagian, hanya soal penyesuaian teknis. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, keputusan ini membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membuka pertanyaan tentang uang. Ia membuka pertanyaan tentang dapur. Ia membuka pertanyaan tentang kesiapan sistem. Dan yang paling berbahaya, ia membuka pertanyaan tentang apakah janji besar kepada rakyat ini benar-benar bisa dijaga utuh sampai akhir. Inilah mengapa isu ini tidak lagi terasa seperti berita biasa. Karena ini bukan sekedar cerita tentang makanan anak sekolah. Ini adalah cerita tentang sebuah program raksasa yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan dari dalam. Dan begitu tanda-tanda itu terlihat, publik mulai gelisah. Keputusan yang terlihat kecil, tetapi mengguncang banyak orang. Secara resmi, pemerintah telah memutuskan bahwa pembagian makan bergizi gratis untuk siswa hanya dilakukan pada hari sekolah. Artinya, ketika murid tidak masuk, maka makanan juga tidak dibagikan untuk mereka. Pemerintah menjelaskan bahwa pola ini dianggap lebih tepat, lebih tertib, dan lebih masuk akal. Di atas kertas, penjelasan itu memang mudah diterima. Sekolah berjalan 5 hari, maka pembagian 5 hari. Sekolah berjalan 6 hari, maka pembagian 6 hari. Libur berarti tidak ada kegiatan belajar, maka tidak ada pembagian. Sederhana, terlihat logis, tidak rumit. Tetapi di dunia nyata persoalannya tidak sesederhana itu. Karena bagi banyak keluarga, terutama keluarga yang hidup pas-pasan, satu porsi makanan gratis bukan sekedar tambahan kecil. Itu bisa berarti satu beban yang berkurang. Itu bisa berarti uang belanja yang sedikit lebih longgar. Itu bisa berarti satu hari ketika orang tua tidak terlalu panik memikirkan apa yang harus dimasak untuk anak. Dan ketika bantuan yang tadinya diharapkan hadir, lebih sering kini dibatasi hanya pada hari sekolah, maka yang berubah bukan cuma jadwal. Yang berubah adalah perasaan rakyat terhadap program itu sendiri. Dulu mereka melihatnya sebagai bantuan besar. Sekarang sebagian mulai bertanya, apakah bantuan itu pelan-pelan sedang dipersempit? Dan pertanyaan semacam itu, sekali muncul, sangat sulit dihentikan. Disinilah narasi resmi mulai berhadapan dengan keraguan publik. Pemerintah mengatakan pembagian pada hari libur tidak efektif. Pemerintah juga mengatakan makanan harus tetap segar, mutu harus dijaga, dan distribusi harus mengikuti kebutuhan nyata. Semua alasan itu terdengar masuk akal, tetapi publik tidak hidup dari alasan. Publik hidup dari akibat. Kalau kemarin anak mendapat makanan lebih sering, lalu sekarang hanya pada hari sekolah, maka di mata banyak orang, yang mereka lihat bukan efisiensi, yang mereka lihat adalah pengurangan. Dan ketika kata pengurangan mulai hidup di ruang publik, seluruh penjelasan resmi langsung masuk ke wilayah yang lebih berbahaya. Bukan lagi wilayah teknis, tetapi wilayah kepercayaan. Karena rakyat mulai bertanya, kalau hari libur dihentikan sekarang,
Apakah nanti ada bagian lain yang juga akan dikurangi? Kalau alasannya efisiensi hari ini, apakah besok akan ada alasan efisiensi lain? Kalau sekarang ini disebut penyesuaian kecil, apakah sebenarnya ini adalah awal dari perombakan yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak selalu diucapkan keras-keras, tetapi justru karena ia beredar di kepala banyak orang, ia menjadi jauh lebih kuat. Dan disitulah masalah sebenarnya mulai muncul. Program ini terlalu besar untuk gagal, tetapi juga terlalu besar untuk terus berjalan tanpa tekanan. Inilah inti yang paling jarang dibicarakan secara jujur. Program makan bergizi gratis bukan program kecil. Ini bukan proyek percobaan di satu kota. Ini bukan bantuan terbatas untuk satu kelompok kecil. Ini adalah program raksasa yang menyentuh jutaan penerima dan membutuhkan jaringan dapur, distribusi, pengawasan, serta anggaran yang luar biasa besar. Semakin besar sebuah program, semakin besar pula risiko yang disembunyikan di balik tampilan luarnya. Di permukaan, publik melihat anak-anak makan. Di balik layar, negara harus memastikan bahan datang tepat waktu. Negara harus memastikan dapur berfungsi. Negara harus memastikan makanan aman. Negara harus memastikan tenaga kerja cukup. Negara harus memastikan pengawasan berjalan. Negara harus memastikan biaya tidak meledak. Dan ketika satu saja dari rantai itu mulai goyah, seluruh mesin bisa ikut bergetar. Maka ketika pemerintah tiba-tiba mengubah pola distribusi, wajar kalau publik bertanya, apakah ini benar-benar semata-mata keputusan untuk kebaikan anak? Atau ini adalah cara negara mengurangi tekanan pada sistem yang terlalu berat untuk ditopang tanpa penyesuaian? Karena disinilah ironi terbesar dari program besar muncul. Semakin mulia niatnya, semakin brutal realitas pelaksanaannya. Dapur-dapur yang dihentikan sementara membuka pertanyaan yang tidak nyaman. Ada satu detail yang membuat isu ini menjadi jauh lebih panas. Di saat pemerintah bicara tentang efektivitas, kualitas, dan penyesuaian jadwal, muncul kabar bahwa banyak dapur program justru dihentikan sementara karena persoalan kebersihan, sanitasi, dan kelayakan. Dan disinilah narasi resmi mulai retak. Karena kalau semua berjalan rapi, mengapa begitu banyak dapur harus diperiksa, dihentikan, atau diperbaiki? Kalau sistem benar-benar sudah matang, mengapa persoalan dasar seperti kebersihan, air limbah, dan standar operasional masih menjadi hambatan besar? Kalau fondasinya sudah kuat, mengapa penyesuaian harus terasa semakin sering? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak butuh teori liar untuk tumbuh. Ia tumbuh dengan sendirinya setiap kali masyarakat melihat ada jarak antara janji besar dan kenyataan di lapangan. Dan ketika rakyat mulai melihat bahwa program sebesar ini tidak hanya bicara soal niat baik, tetapi juga soal kemampuan nyata untuk menjalankannya, maka kekaguman pelan-pelan bisa berubah menjadi kecurigaan. Bukan kecurigaan liar, bukan tuduhan tanpa dasar, tetapi kecurigaan yang lahir dari pola. Pola bahwa semakin besar program, semakin besar pula tanda-tanda bahwa negara harus terus menyesuaikan langkah. Dan setiap penyesuaian seperti itu membuat publik kembali bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Soal ini akhirnya bukan lagi soal makanan, tetapi soal uang. Dan begitu uang masuk ke dalam cerita, semuanya berubah. Karena uang selalu mengubah cara publik melihat kebijakan. Selama sebuah program terasa lancar, orang mungkin masih fokus pada manfaatnya. Tetapi ketika perubahan mulai terjadi, orang langsung bertanya tentang satu hal. Berapa besar beban yang sedang ditanggung negara? Disinilah isu makan bergizi gratis berubah dari cerita sosial menjadi cerita politik. Bukan politik dalam arti partai, tetapi politik dalam arti prioritas, pilihan, dan keberanian pemerintah menentukan siapa yang tetap mendapat perlindungan penuh dan siapa yang harus menerima penyesuaian. Ketika pembagian saat libur dihentikan, sebagian orang melihat langkah masuk akal, tetapi sebagian lain melihat sinyal bahwa negara sedang mencari ruang bernapas dalam anggaran. Dan jika persepsi itu terus tumbuh,
maka pemerintah tidak lagi berhadapan hanya dengan soal distribusi. Pemerintah akan berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih sulit. Apakah program ini benar-benar dirancang untuk bertahan lama? Atau selama ini ia dibangun terlalu cepat, terlalu besar, dan terlalu berat untuk dijaga tanpa harus terus dikoreksi? Ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Karena kalau publik mulai percaya bahwa penyesuaian-penyesuaian ini sebenarnya didorong oleh tekanan keuangan, maka semua penjelasan tentang kualitas, kesegaran, dan efisiensi akan terdengar seperti lapisan luar saja. Dan begitu kepercayaan bergeser ke arah itu, isu ini akan meledak jauh lebih besar daripada sekadar jadwal makan sekolah. Yang paling menarik adalah, tidak semua kelompok diperlakukan sama. Di tengah perubahan ini, ada satu hal yang sangat penting. Kelompok tertentu tetap menerima distribusi dengan pola yang berbeda. Perempuan hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini masih diperlakukan sebagai kelompok prioritas yang memerlukan asupan lebih konsisten. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, ini masuk akal, sangat masuk akal. Tetapi dari sudut pandang persepsi politik, ini juga mengandung pesan lain. Negara tahu betul bagian mana yang terlalu sensitif untuk disentuh. Negara tahu bahwa ada kelompok yang jika terkena pengurangan, reaksi sosialnya bisa jauh lebih keras. Maka perubahan diarahkan ke titik yang dinilai paling aman secara politik, yaitu siswa pada hari libur. Artinya apa? Artinya, bahkan di dalam kebijakan efisiensi, negara tidak bergerak sembarangan. Negara memilih titik yang paling mungkin diterima, paling mudah dijelaskan, dan paling mungkin lolos dari gelombang penolakan yang besar. Dan justru karena itulah, keputusan ini makin menarik untuk dibaca. Karena ia menunjukkan bahwa yang sedang berlangsung bukan sekedar penyesuaian jadwal. Yang sedang berlangsung adalah perhitungan yang sangat hati-hati tentang bagaimana mengubah program besar tanpa langsung memicu ledakan ketidakpuasan. Bagi rakyat kecil, semua istilah resmi itu pada akhirnya akan diuji oleh satu hal. Apakah beban hidup mereka lebih ringan atau malah bertambah? Di ruang rapat, kebijakan bisa dijelaskan dengan sangat elegan. Efektivitas, ketepatan sasaran, mutu pangan, penguatan pengawasan, penataan ulang distribusi. Semua istilah itu terdengar baik, terdengar pintar, terdengar bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi bagi ibu rumah tangga yang setiap hari menghitung uang belanja, pertanyaannya jauh lebih sederhana. Kalau anak libur dan tidak lagi mendapat makanan gratis, siapa yang menutup kekurangan itu? Kalau dalam satu rumah ada 2 atau 3 anak, berapa besar tambahan beban di hari libur? Kalau dulu mereka berharap ada bantuan yang terasa konsisten, lalu sekarang ritmenya berubah, bagaimana mereka menyesuaikan pengeluaran? Di titik inilah jarak antara bahasa negara dan kenyataan rumah tangga menjadi sangat nyata. Pemerintah bisa berkata ini lebih efisien, tetapi keluarga miskin bisa merasa bantuan itu mengecil. Pemerintah bisa berkata ini lebih tertib, tetapi orang tua bisa merasa negara mulai mundur selangkah. Pemerintah bisa berkata program diperbaiki, tetapi rakyat bisa bertanya, diperbaiki untuk siapa? Dan justru disitulah api perdebatan makin besar. Masyarakat mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Janji besar selalu indah di awal, tetapi berat saat harus dibayar terus-menerus. Ini adalah pelajaran yang berulang dalam banyak kebijakan besar. Saat diluncurkan, semua terasa penuh harapan. Saat diumumkan, semuanya terdengar mulia. Saat kamera menyorot, yang tampak adalah manfaat. Tetapi saat program harus dijalankan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, negara mulai berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih kejam daripada slogan, biaya, mutu, logistik, dan kapasitas. Dan disinilah makan bergizi gratis sekarang berdiri. Di satu sisi, program ini terlalu penting untuk dianggap gagal. Di sisi lain, program ini terlalu besar untuk bisa berjalan terus tanpa tekanan.
Jadi ketika perubahan muncul, wajar bila publik tidak lagi melihatnya sebagai detail kecil. Publik melihatnya sebagai gejala, sebagai sinyal, sebagai petunjuk bahwa mesin besar ini sedang bekerja sangat keras, mungkin terlalu keras, untuk tetap terlihat stabil. Dan saat itulah narasi resmi mulai kehilangan kekuatannya. Karena rakyat tidak hanya mendengar kata-kata, rakyat mulai membaca pola. Yang membuat isu ini berbahaya adalah karena ia menyentuh kepercayaan. Pada akhirnya, ini bukan lagi cuma soal makan siang. Ini soal apakah rakyat masih percaya bahwa program besar ini sedang berjalan mantap. Ini soal apakah para orang tua masih percaya bahwa janji bantuan sosial tidak akan menyusut sedikit demi sedikit dengan nama baru setiap beberapa bulan. Ini soal apakah masyarakat melihat penyesuaian ini sebagai langkah cerdas atau sebagai cara yang halus untuk mengatakan bahwa kenyataan di lapangan ternyata jauh lebih sulit daripada yang pernah dijanjikan. Dan disinilah bahaya politik dari isu ini berada. Karena ketika rakyat mulai berpikir bahwa sebuah program raksasa sedang dipertahankan dengan cara terus menyesuaikan, terus mengurangi beban, terus menata ulang, maka lambat laun mereka akan sampai pada satu pertanyaan yang sangat tajam. Apakah negara benar-benar mengendalikan program ini? Atau negara sedang berusaha agar program ini tidak lepas kendali? Perbedaannya sangat besar. Kalau negara mengendalikan, maka perubahan adalah strategi. Kalau negara sedang bertahan, maka perubahan bisa dibaca sebagai gejala tekanan. Dan itulah sebabnya, isu ini sekarang terasa jauh lebih panas daripada yang terlihat di permukaan. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jawaban resminya sudah jelas. Pemerintah ingin program lebih tepat sasaran. Pemerintah ingin makanan lebih segar. Pemerintah ingin distribusi lebih tertib. Pemerintah ingin pelaksanaan mengikuti kegiatan belajar. Semua itu bisa benar, tetapi di mata publik ada pertanyaan yang belum selesai. Mengapa perubahan ini muncul sekarang? Mengapa banyak dapur masih bermasalah? Mengapa isu efisiensi begitu menonjol? Mengapa masyarakat harus terus diyakinkan bahwa program ini tidak menggerus anggaran lain? Mengapa perubahan kecil terasa seperti sinyal dari sesuatu yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat isu ini tidak akan berhenti sebagai berita satu hari. Karena selama publik merasa ada bagian cerita yang belum diucapkan dengan gamblang, selama itu pula kecurigaan akan tetap hidup. Bukan kecurigaan kosong, bukan tuduhan liar, tetapi kegelisahan yang lahir dari benturan antara janji besar dan kenyataan yang mulai terlihat berat. Disinilah kalimat yang paling tepat untuk merangkum semuanya. Makan bergizi gratis belum runtuh, tetapi untuk pertama kalinya, publik mulai melihat betapa mahal, betapa rumit, dan betapa rapuhnya program ini ketika harus dijalankan terus-menerus dalam dunia nyata. Itulah inti dari semua kegelisahan ini. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya jadwal distribusi, yang dipertaruhkan bukan hanya mutu makanan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat terhadap sebuah janji besar. Dan ketika kepercayaan mulai goyah, satu keputusan kecil bisa terdengar jauh lebih keras daripada yang dibayangkan pemerintah. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar, mengapa makanan hanya dibagikan pada hari sekolah? Pertanyaan yang sesungguhnya adalah ini. Apakah ini benar-benar langkah cerdas untuk menyelamatkan program besar ini? Atau ini baru permulaan dari serangkaian penyesuaian lain yang nanti akan terus dijelaskan kepada rakyat dengan kata-kata yang terdengar tenang? Evaluasi, efisiensi, dan penataan ulang. Itulah pertanyaan yang membuat isu ini panas. Itulah pertanyaan yang membuat rakyat terus menatap. Dan itulah pertanyaan yang belum benar-benar dijawab sampai hari ini.